Terima kasih Tuhan, kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami merasakan betapa sukacita yang luar biasa saat kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Karena Engkau memang Allah yang layak kami sembah Bapa. Biarlah Tuhan setiap kami yang datang ke tempat ini, kami membawa banyak pergumulan, kami membawa banyak perkara di hadapan Tuhan. Namun satu hal yang kami percaya Tuhan, sampai hari ini Engkau terus memperjuangkan perkara kami. Kami tahu kami tidak berjalan sendiri, melewati perkara demi perkara, satu perkara demi satu perkara. Kami tetap percaya bahwa Tuhan ada di pihak kami. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar. Biar semua kemuliaan kembali kepadamu ketika firman ditabur. Kami percaya firman ini akan memerdekakan kami. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita. Ya, itu tadi lagu worship yang saya sudah catat, bisa dibuka PowerPoint yang pertama ya. Saudara bisa simpan lagu-lagu ini ya. Bagaimana ketika saya dapat rema Tuhan untuk hari ini, doa membalik keadaan. Ya, nanti kita praktek saudara. Saudara bisa praktek dan ini hasilnya. Saya mempraktekkan bagaimana doa ini. Saudara tahu perjalanan iman, nanti saya kalau sudah selesai semuanya, saya akan kesaksian 1,5 tahun Tuhan bawa perjalanan iman yang kayak jet coaster. Ya, orang tidak ada yang tahu saudara. Yang tahu hanya Tuhan sama saya, ya mama saya tahu. Bagaimana kehidupan di mana saya dibawa Tuhan di ambang batas kekuatan. Tapi justru itu titik ambang batas kekuatan saya ngalami breakthrough-nya Tuhan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Makanya hari-hari ini gak ada orang yang berkecil hati ya. Buka 4 hal ini, kalau saudara lihat tadi lagu yang kita nyanyikan itu semua dari ini saudara. Waktu saya siapin ayat Tuhan bilang gini, nyanyi, praise, bahas bagaimana doa ketika hal membuka pintu ya, membuka jalan, pertolongan yang gak pernah terlambat, penyertaannya sempurna. Ini semua tadi lagu yang kita nyanyikan saudara. Makanya jangan mengecilkan hari ini kalau saudara sudah capek, letih, lesu. Jangan terus bersungut-sungut, jangan ngomong realita. Daripada ngomong realita makin melemahkan iman kita, lebih baik kita hari ini memuji. Orang kalau memuji Tuhan pasti bernubuat berkata-kata yang baik ya. Dan hari ini saya percaya nanti pulang dari tempat ini sebelum kita tutup nanti kita akan lakukan langkah profetik. Siapa yang hari ini punya pergumulan dan saudara mau hari-hari ini yang nyesek, yang berbeban berat, saudara akan lihat bagaimana cara Tuhan. Nah kita baca terlebih dahulu di Yehezkiel 37. Ayat 1. Siapa yang masih puasa sampai hari ini? Saya juga masih puasa. Wow, luar biasa. Yang lainnya enggak puasa ya saudara ya. Saya bersyukur ya. Saya kalau puasa saya kadang-kadang kalau asam lambung enggak enak saya minum itu loh biasanya saudara apa? Gaviscon. Jadi kalau yang misalnya takut asam lambungnya kambuh, jadi Gaviscon itu bisa diminum dalam perut kosong. Saudara kalau sudah minum itu walaupun makan sampai jam 1, jam 2 masih enggak apa-apa perutnya. Nah kita lihat Yehezkiel 37 ayat 1 dan 2 sampai 4 kita baca terlebih dahulu 4 dan 5. Yuk kita baca, ini dasarnya. Buka Yehezkiel 37 ayat 1. Lalu kekuasaan Tuhan yang ayat 1 terlebih dahulu. Meliputi aku ya, berikutnya ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan apa saudara? Tulang-tulang. Berikutnya, ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu sudah amat kering ya. Lihat ya, mungkin ini realita keadaan saudara bukan hanya kering. Banyak orang sudah mengalami fase masa kering kerontang ya. Itu artinya sudah sangat kering.
Saudara mungkin ngalami kekeringan ekonomi, tidak pernah sekering ini. Saudara ngalami keadaan goncangan yang hebat, tidak pernah Bu Eli. Saya banyak ya orang konseling buat mereka bilang ini, Bu saya itu tidak pernah ngalami masa kekeringan seperti tahun ini. Tahun lalu kekeringan tapi tidak kering-kering sekali. Ini sangat kering Bu. Bahkan banyak orang sudah berkata gini, saya sudah habis akal, habis-habisan, habis kemampuan, habis kekuatan, habis kesabaran. Berapa banyak orang menghadapi realita di masa yang sukar makin sukar, jahat makin jahat. Kita diperhadapkan dengan keadaan yang sangat kering. Tapi lihat ayat 3. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Saudara percaya siang ini Tuhan tanya, kira-kira kalau Tuhan tanya, hai anak manusia, engkau yang datang dengan bawa beban yang berat, keadaanmu sudah amat kering sudah. Rasanya saudara mungkin berpikir, orang banyak pun berpikir mustahil, mustajab. Rasanya sudah tidak mungkin saudara bisa melihat yang namanya bangun kembali. Tapi yang luar biasa jawabannya. Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah apa saudara? Yang mengetahui. Artinya hari ini kalau Tuhan lempar pertanyaan itu saudara jangan banyak. Biasanya orang bilang gini, ya aku percaya tapi ya gimana sudah bokek. Tapi suamiku sudah tidak pulang, tapi penyakitku sudah divonis kanker. Seringkali kita ketika menghadapi realita yang sulit, kita ini percayanya dari pengetahuan kita. Tapi jawaban yang luar biasa yang diberikan oleh Yeremia adalah, ya Tuhan, engkaulah yang mengetahui. Jangan sampai kita berbicara gini, iya Tuhan, aku ya percaya, suamiku ya pasti balik, aku sembuh. Tapi ya apa ini Tuhan, sepi usaha, suami sudah tidak ada kabar, sudah WhatsApp di-blok semua. Seringkali bukan apa yang Tuhan ketahui, tapi pengetahuan yang kita tahu menurut kemampuan kita. Tuhan, aku ya percaya pastilah Tuhan berkati, tapi gimana? Toko tambah lama tambah sepi, anak kerja kena PHK. Tuhan gimana ini? Seringkali kita percaya tapi menurut apa yang kita ketahui dengan realita yang terjadi. Tapi hari ini percayalah, ketika kita berkata aku percaya Engkau yang maha tahu atas semua kehidupanku Tuhan, bahwa apa yang menimpa aku sampai hari ini walaupun sudah sangat kering, aku tetap percaya bahwa Engkau sudah tahu apa yang akan terjadi buat kehidupanku di masa yang akan datang. Semuanya pasti baik-baik adanya. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi jangan sampai ketika kita berkata percaya menurut apa yang kita tahu. Ya, kita hari ini yang tahu realitanya perang, ya, resesi. Saudara lihat kalau saudara baca semua di berita-berita buat saudara takut. Saudara tahu rentetan perang itu nanti resesi besar-besaran. Yang namanya bahan pangan akan semakin sulit. Saudara bisa bayangin apa dampak daripada kelanjutan perang ini. Kita perlu berdoa saudara. Ya, saudara yang masuk puasa 40 hari tiap hari doakan supaya keadaan dunia ini benar-benar Tuhan lakukan lawatan terjadi. Kita semua pasti ngalami masa ketakutan. Nah kita lihat ayat yang keempat ya. Lalu firman-Nya kepadaku. Nah ini yang diperintahkan ya. Hari ini percayalah yang Tuhan katakan bagaimana lalu firman-Nya bernubuat. Kita disuruh apa saudara? Di tengah-tengah masa yang amat kering kita malah disuruh bernubuat.
Saudara percaya hari ini tidak usah banyak ngomong realita. Realitanya memang kamu bangkrut, realitanya suami nggak pulang. Itu sudah tidak perlu dibahas. Yang penting hari ini semua keadaan yang amat kering itu bisa dibuat bangun kembali. Tulang-tulang ini akan hidup dan Tuhan akan melakukan perkara besar ketika kita bernubuat. Orang bernubuat itu apa? Ada tertulis. Mungkin keadaan hidupmu sepi hari ini, setiap kali saudara buka usaha, enggak usah ngomong aduh omsetnya kok turun-turun, enggak usah. Apa yang Tuhan ketahui tentang toko yang sepi, tetap Tuhan mau memberkati orang benar. Amin. Saudara perlu katakan berkat ada di atas tokoku. Berkat ada di atas tokoku. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam toko usahaku ini. Bukan menurut kekayaan manusia tapi menurut kekayaan Tuhan. Itu yang dinubuatkan. Nanti saya ajarin nubuat yang simple. Supaya ketika saudara hidup hari-hari ini praktek saudara. Saya 1,5 tahun saya praktek iman. Yang Tuhan bilang gini buat hidup saya. Jangan pernah mengandalkan manusia. Sering kali saya putar otak, saya ingin pakai kekuatan manusia. Tapi Tuhan bilang gini, duduk diam. Saya beberapa 1,5 tahun ini perjalanan iman. Saya cuma duduk, saya profetik seperti seorang Maria. Saya bilang gini, Tuhan saya Mariamu ya Tuhan. Saya adalah Marianya Tuhan. Saya cuma duduk di bawah kaki Tuhan. Saya profetik, saya duduk di tepi tempat tidur saya. Saya bilang gini, angkat tangan Tuhan. Saya sudah tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Tapi jadilah seperti yang kau kehendaki. Jujur, hanya mengangkat tangan jadilah seperti apa yang kau kehendaki. Kira-kira kehendak Tuhan pernah mencelakakan saudara enggak? Enggak usah ngomong realitanya, Tuhan tahu kok realitanya memang tokomu sepi, usahamu bangkrut, suamimu enggak pulang, engkau divonis kanker. Semua realita kita Tuhan itu tahu. Tapi satu hal yang Tuhan mau, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Saudara jangan sampai hari ini tulangmu sudah amat kering, keadaan sudah amat kering. Jangan sampai ngomong realitanya, memang sepi, memang apes, memang sial, memang ini dampak dari resesi. Enggak, saya percaya 1.000 rebah, 10.000 di sebelah kanan kiri itu tidak akan menimpa saudara dan saya. Amin. Kalau dunia boleh ngalami resesi, tapi kita sebagai anak Tuhan ngalami resepsi bersama Tuhan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Katakanlah, disuruh bernubuat, disuruh ngomong apa? Katakanlah ya kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. 5. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Ada 3 hal saudara yang Tuhan mau kita bernubuat, berkata dan dengarkan. Tangkap ya. Bernubuat, katakan, dan dengarkan. Tangkap ya. Yang didengarkan itu sekarang realitanya harus bernubuat, berkata, dan dengarkan sesuatu yang positif. Sesuatu yang firman. Ketika saudara bernubuat tentang firman, saudara berkata tentang firman, dan saudara mendengarkan. Yang saya tangkap, waktu saya tangkap mendengarkan, itu adalah lagu pujian ini. Jadi saudara tahu rentetannya nanti setelah saudara dengar firman, saya akan ajar stepnya. Setelah saudara bernubuat ada tertulis, setelah itu saudara katakan firman, dan setelah itu saudara nyanyi. Ya, yang nanti praktek, yang pertama nanti kita buka, lihat 4 hal. Yuk kita buka PowerPoint-nya. Bagaimana hari ini sebelum doa membalik keadaan. Buka dulu yang perlu kita nubuatkan. Saya ambil 3 pasal. Yuk kita buka Wahyu 3 ayat 8a. Saya rangkum supaya ingatan memori kita ini ingat. Jadi kalau mau doa ingat ya. Saudara lihat, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, apa saudara? Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Hari ini kita bernubuat ya, bahwa percaya. Saudara kalau bernubuat di tengah saudara sudah tidak punya cara, pintu semua tertutup Bu Eli.
Pintu-pintu tidak ada yang terbuka. Satu persatu saya berdoa buat pintu-pintu, satu pun tidak ada yang terbuka. Pastikan kita tetap bernubuat bahwa lihat kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada yang dapat menutup. Saudara jangan terus ngomong realitanya, duh pintuku kok nutup kabeh ya Tuhan. Semua pintu tutup, doa apapun doa puasa sudah ikut doa puasanya Bu Eli. Sudah hari keberapa ini? Sudah hari ke-20 ya. Tapi kok rasanya Tuhan pintu ini enggak kebuka, tambah nutup semua loh Tuhan. Ya apa ini Bu Eli? Tuhan itu kok enggak gerakin tangannya. Padahal kalau Tuhan mau buka pintu katanya enggak ada seorang pun yang nutup. Buktinya katanya pelakor nutup pintu saya Mas Ian. Nah ini iya. Saudara lihat ada banyak orang yang hari ini nggak bisa lihat pintu itu terbuka. Tapi ketika kita dipaksa Tuhan, yuk jangan sampai ketika semua pintu tertutup, saudara ngomong gini, ya memang pintu ini nutup gimana ya. Pintu ini nutup, pintu ini nutup, pintu ini nutup. Dibuka, didoakan, dibuka-buka, enggak buka-buka. Itu yang pertama. Yuk kita lompat di 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9. Jadi simpel ya, nanti kita praktek saudara. Waktu ini diucapkan, saya percaya iblis paling gemetar dengan apa yang kita ucapkan. Karena waktu kita bernubuat, kita berkata dan kita dengarkan firman, maka sesuatu pasti akan terjadi. Yang amat kering akan bangun saudara, akan hidup kembali. Secara akal mana mungkin sih tulang amat kering bisa Tuhan kasih nafas kehidupan. Nah lihat 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9. Oh yang kelima tadi belum ya. Oh enggak apa-apa. Yuk kita lihat dalam segala hal apa saudara? Kami ditindas. Siapa yang hari ini ngalami keadaan tertindas? Ada banyak orang yang sudah ngalami tertindas, namun tidak terjepit. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan buka jalan saat tiada jalan. Amin. Saudara kalau sampai logikanya, orang kalau sudah tertindas pasti terjepit enggak? Saudara kalau sudah tertindas dengan banyak masalah, banyak tekanan, hidup kita pasti terjepit. Tapi kenapa kita tidak terjepit? Karena pada waktu saudara ditindas ada kuasa Tuhan yang waktu engkau bernubuat dan engkau dengarkan firman dan engkau katakan, maka di situ Tuhan yang akan buka jalan saat engkau tertindas sehingga tidak akan terjepit. Tangkap ya. Yang kedua, kami habis akal namun tidak putus asa. Kenapa? Karena waktu kita habis akal gak bisa mikir apapun. Apa yang dilakukan Tuhan waktu kita bernubuat, kita mengatakan firman dan kita mendengarkan pujian. Di situ percayalah Tuhan itu pertolongannya tidak pernah terlambat. Makanya walaupun habis akal jangan terus ngomong pusing aku. Loh banyak orang kalau saya temui yang sudah habis akal, sudah tidak bisa mikir, duh pusing. Tiap kali ketemu tepok jidat, duh pusing. Ketemu siapa, duh pusing ya, lihat keadaan keuangan pusing enggak. Selama hidupmu bernubuat mengatakan pusing terus, enggak akan lihat. Tulang-tulang yang amat kering itu akan hidup saudara. Tidak akan lihat Tuhan itu akan menghembuskan nafas di dalam tulang yang amat kering untuk hidup. Tapi waktu kita berkata firman kita nggak perlu ngomong lagi. Siapa yang sudah habis akal mulai sekarang nggak usah tepok jidat. Ya, mulai katakan, hai jiwaku kembalilah tenang, jangan pukul sini. Ya, kalau tepok jidat nanti minum obat pusing terus. Tapi hari ini kita mau sukacita, hai jiwaku. Aku gak akan pernah putus asa. Kenapa? Karena ketika kita memperkatakan firman, pertolongannya tidak pernah terlambat. Amin, tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Sekalipun kau sudah habis akal, tenang. Tuhan itu selalu on time. Kita memikirkan puter akal, cari hutangan di mana-mana enggak dapat, kembali lagi aduh pusing. Sering kali kalau kekuatan kita dipaksa, kita pasti tambah kecewa lihat realita. Tapi satu hal Tuhan tetap berkata, nak kamu habis akal karena aku sadar kamu cuman manusia.
yang tahu bahwa akal manusia itu hanya terbatas. Engkau juga enggak pernah bisa lihat 1 detik ke depan. Jujur 1 detik ke depan kita bisa tahu hidup atau mati, bukti nyata. Pesawat 60 detik, 30 detik sudah di alam yang beda. Kira-kira hidup kita itu seperti manusia itu Tuhan tahu. Tuhan tahu, kita enggak tahu enggak apa-apa. Tapi Tuhan tahu. Waktu engkau habis akal, jangan memikirkan berkata realita. Mulai sekarang katakan, sekalipun aku sudah enggak punya akal lagi untuk cari solusi, cari jalan keluar. Tapi aku percaya, waktu aku berkata firman, maka aku enggak akan pernah habis akal, enggak akan pernah putus asa. Kenapa? Karena di tengah-tengah engkau habis akal, ada pertolongan Tuhan yang on time tepat waktu. Tepuk tangan buat kemuliaan. Saya ngalami pertolongan Tuhan tepat waktu, saudara. Detik-detik terakhir, minggu-minggu lalu, 2 minggu yang lalu. Saya benar-benar ngalami ambang batas kekuatan. Saya bilang gini, Tuhan tahu loh ya semua yang saya alami. Saya enggak tahu harus berbuat apa. Realita yang saya hadapi, enggak ada satupun bukti baik, saudara. Semua yang saya lakukan 0. Tapi Tuhan itu hebat, dahsyat. Minggu lalu saya dapat mujizat yang enggak pernah saya pikir, enggak pernah saya dengar timbul dalam hati. Waktu saya berkata di detik-detik terakhir, saya bilang ini, Tuhan, ini waktunya pembuktian-Mu. Membuktikan betapa aku punya Tuhan yang besar. Tiap kali iblis datang dengan fakta, itu buat saya down. Tapi saya mulai bangkit kembali. Saya bilang saya gak mau ngomongin realita. Saya gak mau ngomongin fakta. Saya hanya berkata tentang firman setiap hari. Dan apa yang saya firman, yang saya ucapkan, Tuhan genapi tepat pada waktunya. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Makanya nanti ikut retreat, yang pengen dengar kesaksian saya lengkap ikut retreat. Saya akan buka nanti kesaksian saya di sana. Pertama, saya sudah ngomong sama Tuhan, kesaksian saya akan saya buka di sana nanti. Supaya saudara tahu, saya ngalami tidak ada orang yang tahu selain saya, Tuhan, mama saya. 1 tahun, mama saya aja nggak tahu komplit, saudara. Tuhan cuma bilang gini, kamu nggak usah cerita, nggak usah banyak mengandalkan manusia. Kamu nggak usah banyak minta pertolongan manusia. Kamu cukup mengandalkan kekuatanku dan di situ Tuhan buat perkara yang besar. Yuk kita lihat berikutnya. Kami dianiaya, namun apa saudara? Tidak ditinggalkan sendiri. Itu berarti kalau tidak ditinggalkan berarti apa? Penyertaanmu sempurna. Rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Ini yang saya alami. Saya berkata, Tuhan, kalau Tuhan tidak tinggalkan Eli sendiri, itu berarti Tuhan ambil alih. Saya kalau lihat masa-masa 1,5 tahun, tidak gampang saudara. Tapi hidup sama Tuhan itu hebat. Saya sampai tidak pernah mikir sampai hari ini. Tuhan kasih saya satu kepercayaan yang saya tidak pernah pikir. Disitulah Tuhan buka. Yuk kita buka dulu ayatnya ya. Saya kalau nangis bukan nangisin nasib saudara. Saya itu nangis siapa? Lihat kebaikan Tuhan. Keren Tuhan itu. Makanya saudara yang lagi ngalami masa-masa yang sulit. Orang enggak tahu kan, saudara lihat saya tiap hari ketawa ya. Apalagi tuh Linda sama Lydia tahu. Kalau saya ketawa saya pasti gini. Gitu ya. Itu kalau kumpul sama 2L itu selalu saya enggak pernah saudara. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan itu memperjuangkan perkara setiap kita sampai finishing well. Saudara. Amin. Saudara akan lihat kebaikan Tuhan ya.
Saya tahu saya dikasih pembelajaran Tuhan itu untuk beri kekuatan saudara. Kemarin saya ngomong sama seseorang waktu di Bali. Orang bilang gini, Bu, kamu ini berat ya Bu. Kenapa? Saya tanya. Gara-gara kita ini ibu dipaksa suruh ngalami perjalanan iman. Yang membuat ibu punya pengalaman sehingga ibu bagikan. Jadi ibu berat, ibu disuruh ngalami dulu. Tangkap ya, gara-gara kita semua loh Bu Eli, kamu dialami dulu. Ngalami sesuatu yang berat supaya kamu bisa ngajar. Gimana kalau kamu gak ngalami pengalaman sama Tuhan, kamu bisa ngajar, gak mungkin. Itu sebabnya yuk kita lihat 4 hal ini yang saya akan ajari saudara, nanti pulang saya praktek saudara. Saya praktek langkah doa ini dahsyat saudara. Di tengah saya sudah tidak tahu harus berbuat apa, di tengah perjalanan ada banyak orang yang dikirim, orang yang tidak tahu masalah saya Tuhan kirim. Orang yang tidak ngerti masalah saya Tuhan kirim, saya sampai bilang ini Tuhan kok keren ya Tuhan itu. Tuhan itu dahsyat, yuk kita lihat 4 hal, yuk kita buka. Bagaimana doa membalik keadaan. Nah ini ya, jadi kita tadi belajar ayatnya cuma 2 Korintus 4 ayat 8, 9 dan Wahyu 3 ayat 8. Ini punya kuasa yang luar biasa. Doa yang buka pintu tadi itu ya, bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya ya. Doa. Dia buka jalan saat tiada jalan ya. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya dia buka jalan. Dia buka jalan, takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiratmu Tuhan. Amin. Saudara simpan ya. Nanti kalau di rumah lagi ngalami masa yang sulit, ingat kekeringanmu akan bangkit hidup kembali. Jangan sampai saudara dengarkan sesuatu yang buruk. Mulai banyak muji Tuhan. Lihat satu persatu saya akan buka bagaimana Tuhan itu membuka pintu. Yuk, apa yang Tuhan buka cepat ya. Setelah itu kita selesai, kita akan lakukan langkah profetik. Nanti pulang dari tempat ini saya percaya ada banyak hal-hal yang ditutup, yang kering akan hidup kembali. Amin. Yuk kita baca Mazmur 126 ayat 1 dan 2. Ini hal yang simpel. Nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Ini diucapkan saudara. 2, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, apa saudara? Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Yuk kita ucapkan doa buka pintu. Apa yang perlu saudara ucapkan? Hari ini katakan, jangan ngomong realita lagi, coret. Siapa yang suka ngomong hutangku besar, coret. Siapa yang ngomong masa depanku suram, coret. Siapa yang suka ngomong resesi, coret. Mulai sekarang katakan, pintuku terbuka seperti bermimpi. Pintu keuanganku akan terbuka, pintu rumah tanggaku terbuka, pintu anak-anakku akan terbuka seperti mimpi dan aku akan tertawa bersorak-sorai. Aku akan melihat perkara-perkara Tuhan yang besar. Tangkap. Amin saudara.
ini dipraktekkan saudara. Jangan sampai mulai sekarang ketika enggak punya uang, aduh bokek melas, aduh malangnya nasibku. Enggak saudara, kita sebagai anak Tuhan enggak boleh sekali-kali bilang malangnya nasib kita. Di mana Tuhan, mengapa Tuhan ini terjadi, sampai kapan Tuhan, itu semua dicoret. Semakin kita ngomong mengapa, kenapa, sampai kapan, hidupmu akan diputar-putar tanpa lihat sesuatu yang Tuhan kerjakan. Tapi waktu kita berkata, pintu keuanganku terbuka nanti seperti mimpi. Orang mimpi itu gimana? Apa yang enggak pernah lihat, enggak pernah dengar, enggak pernah timbul dalam hati, senyatanya itu yang Tuhan sediakan. Amin. Saudara nanti akan tertawa dan sorak-sorak. Saya 1 minggu yang lalu saya tertawa saudara. Saya bukan hanya seperti mimpi, saya tertawa ha gitu. Saya bilang sama iblis, kemuliaan Tuhan terjadi. Apa yang saya alami penderitaan itu tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan. Bahkan hari ini katakan pintuku terbuka melihat perkara-perkara yang besar. Beberapa orang yang tahu proses saya, kemarin dia bilang gini, congrats Eli. Aku lihat kalau bukan Tuhan yang ajaib, gak mungkin semua itu bisa terjadi. Tuhan tuh keren buat kamu. Semua berbicara ajaib, mujizat, memang kamu ini orang pilihan Tuhan yang diberkati Tuhan, yang disayang Tuhan lewat masalah ini. Engkau memuliakan nama Tuhan. Saya percaya akan banyak orang yang mendengar akan melihat betapa besarnya Tuhan. Saya gak bisa apa-apa. Ya, saya mau ditindas seperti apapun, akal logika kalau manusia ditindas, apalagi orang tahu proses hidup saya, otomatis enggak mungkin saya bisa berdiri jadi hamba Tuhan. Kalau ditindas terus-menerus, orang logika apa? Terjepit saudara. Orang pasti putus asa enggak? Jujur, kalau doa bertahun-tahun yang didoakan malah tambah buruk, bukannya pemulihan yang terjadi, orang rata-rata sudah putus asa. Tapi lihat kuasa Tuhan berikutnya, yuk kita lihat dia buka, doa membuka jalan. Yesaya 45 ayat 2, 2 poin lagi kita selesai. Yesaya 45 ayat 2, ini yang luar biasa. Aku sendiri, berarti Tuhan butuh pertolongan saudara. Tuhan perlu akal logika saudara, bantu ide, bantu cari jalan keluar, enggak loh. Aku sendiri apa saudara, hendak berjalan di mana? Di belakang? Di depan, berarti dia sudah tahu apa yang Tuhan sudah sediakan di masa yang akan datang. Dan hendak apa saudara? Meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu-pintu tembaga, hendak mematahkan palang-palang besi. Hari ini mungkin saudara lagi ngadepi gunung. Bu, masalahku bukan kecil, gunung bu. Tambah lama tambah kayak gunung Bu Eli. Mungkin saudara sedang menghadapi pintu tembaga yang sulit untuk dibuka. Rasanya kekuatanmu enggak bisa membuka pintu. Palang-palang besi yang saudara mungkin enggak bisa lewati. Dengan kekuatan manusia saudara enggak bisa melewati yang namanya gunung, yang namanya pintu-pintu besi, yang namanya palang-palang besi, pintu tembaga itu ada di depan kita. Tapi satu hal saudara, jangan pernah putus asa. Jangan pernah mengecilkan kuasa Tuhan saat ini, karena Tuhan pasti buka jalan saat tiada jalan. Buka PowerPoint-nya. Ya, jadi hari ini kalau nyanyi sudah lihat apa yang Tuhan lakukan. Enggak usah bingung dengan kekuatanmu. Bu, enggak punya kemampuan buat bayar hutang. Gimana caranya buka jalan? Enggak usah. Gimana caranya menerjang gunung Bu Eli? Enggak usah bingung. Tuhan sendiri yang akan meratakan jalanku, memecahkan jalanku, yang akan mematahkan setiap jalan saudara. Hari ini kalau kekuatan Tuhan yang bertindak sendiri membuka jalan, jangan ikut-ikutan cari jalan. Nah ini kelemahan manusia. Tuhan tidak suruh saudara cari jalan keluar membelah laut. Apa yang Tuhan perintahkan? Waktu bangsa Israel menghadapi laut, apa yang Tuhan perintahkan? Dengan tinggal diam. Tuhan akan berperang buat kamu, kamu cukup apa saudara? Tidak ada kata-kata cari jalan keluar.
tabrak hutang online. Hutang. Cari hutangan sana sini, cari pertolongan orang yang lebih hebat, cari ide. Tapi satu hal, di saat engkau sudah tidak punya jalan, maka yang Tuhan perintahkan yaitu saudara diam, maka Tuhan sendiri akan berperang, meratakan, memecahkan, mematahkan setiap jalanmu. Sehingga pintu jalan itu pasti terbuka. Amin saudara. Yang nomor 3, yuk doa pertolongan yang tidak pernah terlambat. Nah ini, buka Mazmur 121 ayat 1 sampai 5. Satu poin kita selesai. Gampang ya, nanti dipraktekkan, semua itu dicatat, difoto. Ketika saudara tiap hari doa ini simpel. Saya berusaha menyederhanakan semua firman supaya hafalannya gampang. Ya, supaya waktu saudara menghadapi realita kehidupan yang tidak mudah, saudara jangan mau ditipu iblis. Iblis paksa saudara ngomong yang sia-sia. Ya, ada seorang ibu yang kemarin 2 minggu yang lalu kayaknya ketemu saya, dia pegang gini, aduh bantu aku doa katanya gitu. Loh kenapa? Saya bilang, kan kamu ini hidupnya enak gitu ya. Terus singkat-singkat cerita, dia cerita, ya memang aku gak punya masalah, keuangan beres. Suamiku ya baik gitu ya, kesehatanku ya baik, anak-anakku ya baik. Nah, terus apa yang membuat kamu stres? Dia bilang ini, kamu kan tahu saya itu punya anak 3 perempuan. 3-nya belum dapat jodoh loh. Mateng kok nek gak kawin ya apa. Waduh, saya bilang jangan mengimani. Saya takut loh kalau gak laku kawin gimana. Stok masih 3. Yang 1 sudah sanse tosui. 30 tahun ke atas. Katanya zaman sekarang kalau cari jodoh, walaupun orang pria 30 tahun, carinya all sesuai. Carinya enggak mungkin yang sanse tosui katanya. Saya ndredeg-ndredeg loh. Saya bilang jangan ngimani. Sudah hari ini belajar untuk percaya. Daripada ngomong realita, anakku belum dapat jodoh ya apa kalau enggak nikah. Lah inilah pemikiran manusia yang sok tahu. Siapa tahu belum dapat jodoh, begitu dapat jodoh, dapat yang terbaik. Lah kenapa diimani sudah sanset tosui? Kira-kira Tuhan bisa enggak sendiri untuk ngirim jodoh walaupun sudah sanset tosui, sesek tosui? Bisa. Walaupun orang bilang sudah expired katanya. Usia katanya manusia kalau dapat jodoh expired. Buktinya saya bisa lihat orang 40 tahun yang menunggu waktunya Tuhan ya. Kemarin saya diceritai seorang, Bu kamu kenal enggak orang ini? Enggak kenal, saya cuma tahu. Orang ini hebat ya Bu Eli, padahal mukanya pas-pasan ya Bu Eli. Iya saya tahu, mukanya pas-pasan ya, semuanya pas-pasan. Tingginya juga pas-pasan ya, badannya juga ya pas-pasan gitu ya. Tapi Tuhan kasih jodoh di usia 40 tahun. Jodohnya yang terbaik, kaya, tajir, melintir. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Takut Tuhan lagi. Keren saudara. Makanya jangan pernah mengecilkan kuasa Tuhan. Itu menutup, saya bilang mulai sekarang. Kamu jangan ngomong terus realita anakmu belum dapat jodoh. Tiap hari katakan anakku diberkati. Tuhan sudah siapkan jodoh yang terbaik dari Tuhan. Nah itu diucapkan ya. Lihat apa yang dikatakan. Aku melayangkan mataku ke gunung. Dari manakah akan datang apa saudara? Pertolonganku. Makanya pertolongan Tuhan tuh gak pernah terlambat. Kecuali saudara pakai kekuatan sendiri. Lihat berikutnya, pertolonganku ialah dari apa tuh saudara? Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berarti pertolongannya dari Tuhan yang keren ya, hebat ya. Kalau langit dan bumi aja dia bisa ciptakan, masa dia bisa enggak menjadikan yang enggak ada menjadi ada. Semuanya bisa saudara. Hari ini kau enggak punya uang, hari ini kau dalam keadaan yang benar-benar terpuruk, Tuhan sanggup. Berikutnya ayat ketiga. Pertolongan ia takkan apa saudara? Membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Berikutnya keren Tuhan ya. Jadi hari ini jangan goyah saudara. Jangan pernah goyah. Faktamu boleh membuat imanmu
Saya kalau menghadapi ingat-ingat perjalanan iman sama Tuhan, kayak jet coaster, deredek, gitu ya. Tapi deredek saya bilang ini, Tuhan, jujur kalau saya tidak menguatkan hati, saya tidak bisa khotbah loh. Anehnya Tuhan, waktu saya dibawa perjalanan iman yang begitu saya benar-benar tidak berdaya. Tuhan itu bisa buat saya buat renungan estet tiap hari. Hampir tiap hari saudara. Jujur, kira-kira orang kalau dalam keadaan sehat, ya seneng-seneng mungkin buat membawa firman itu enak saudara. Tapi bagaimana waktu tekanan besar, Tuhan bisa pakai hidup saya untuk tidak pernah kekurangan hikmat, bisa kasih kekuatan orang. Makanya beberapa orang WA saya gini, Bu, saya lihat khotbahmu terakhir-akhir ini, hebat. Aku lihat mulai Tuhan bawa khotbahnya Bu Eli, itu orang yang ngalami tekanan itu bisa lompat langsung imannya. Dalam hati saya, kamu gak tahu saya juga ngalami perjalanan iman redek-redek sama Tuhan. Orang gak tahu saudara. Apa yang saya khotbahkan pas butuh, pas ada, itu benar-benar saya alami saudara. Wow, itu gak gampang, makanya ada khotbahnya saudara. Apa yang saya alami saya catat semua perjalanan iman. Makanya kenapa? Firman itu hidup karena kita sudah menghidupi terlebih dahulu. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Berikutnya, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur apa saudara? Penjaga Israel. Berikutnya, Tuhanlah apa saudara? Penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Saudara percaya enggak hari ini di masa sukar Tuhan tuh jagai saudara. Tuhan tuh naungan kita. Tuhan itu di sebelah tangan kanan kita. Artinya dia ada di pihak kita. Kalau saudara tahu bahwa Tuhan itu penjaga yang enggak pernah tertidur. Dia naungan saudara, dia ada di pihak saudara. Kira-kira saudara jalan maju dengan takut atau saudara berjalan maju hari ini dengan percaya. Tapi itu teori, prakteknya banyak orang yang mulai melepaskan kepercayaan. Orang takut khawatir itu melepaskan kepercayaan. Orang kalau yang benar hari ini di tengah masa yang sulit, saudara akan bangun percaya. Saudara akan bilang sama realita, realitaku boleh bonyok, realitaku boleh ngalami tekanan yang berat. Tapi satu hal, Tuhanku yang hebat tetap menjagai aku. Tetap menjadi tempat naunganku, dia ada di sebelahku, di tangan kananku, di pihakku yang akan membuka jalan, bahkan dia akan menolong aku tepat pada waktunya. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yuk buka PowerPoint-nya. Hari ini yang diucapkan apa? Tuhan, pertolonganku dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku, keuanganku dari Tuhan yang tidak membiarkan kakiku goyah. Hari ini aku goyah cuma sesaat untuk kepentingan Tuhan. Hari ini pertolonganku datang dari Tuhan penjaga Israel yang tidak pernah terlelap tertidur. Saudara jangan ngomong realita lagi. Hari ini keuanganmu parah, katakan pertolongan keuanganku dari Tuhan yang jadikan langit bumi. Pertolongan rumah tanggaku dari Tuhan yang tidak membiarkan kakiku goyah. Pertolonganku dari rumah tanggaku, keuanganku, kesehatanku adalah dari Tuhan penjaga Israel yang tidak pernah terlelap tertidur. Kita tahu fakta selalu tunduk pada kebenaran. Realitamu selalu tunduk pada kebenaran. Tidak ada kebenaran yang tunduk pada realita, enggak. Walaupun hidupmu susah, waktu kebenaran itu engkau sampaikan, engkau dengarkan, engkau nubuatkan dan engkau perkatakan, maka fakta itu akan tunduk pada kebenaran. Yang terakhir, yuk bagaimana penyertaan Tuhan sempurna? Ibrani 13 ayat 5b. Ibrani 13 ayat 5b. Apa yang dikatakan firman? Karena Allah telah berfirman, apa saudara? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yohanes 10 ayat 2b. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Lihat Yohanes 10 ayat 2b. Jadi sekali lagi di tengah masa yang sulit, saudara jangan lihat, saudara mau dihempaskan, mau dalam keadaan susah, tidak akan ditinggal sendiri. Karena penyertaan Tuhan sampai hari ini tetap sempurna buat orang
benar. Lewati aja, dapur api tidak boleh dihindari. Kita maunya bilang gini, Tuhan jangan dapur api saya jangan kayak Bu Eli 7, saya tuh 1 aja Bu. 1 aja enggak apa-apa, walaupun upahnya 1 kali lipat, saya enggak kepingin kayak Bu Eli. Enggak bisa saudara. Hari ini kita enggak bisa pilih. Kalau Tuhan sudah pilih saudara, hari ini siapkan hati kita, kuatkan hati. Mungkin setiap kita, saya sendiri kalau ditanya, Bu mau enggak masuk dapur api? Enggak mau. Jujur kalau bisa, sudahlah Tuhan, volumenya 2, terus kecilin 1, terus 0, pemulihan. Setiap kita pasti maunya seperti itu, enggak mau saudara. Kalau kita sudah setia, harapan kita dari api ke-4 turun 3, turun 2, turun 1, selesai berpelukan. Jujur, itu harapan saya. Siapa? Saya tahun ke-5 saya bilang gini, Tuhan sudah 5 tahun, cukuplah Tuhan. Apinya kecilin. 5, 4, 3, 2, 1 berpelukan, teletabis. Tapi jujur Tuhan tanya, setelah teletabis itu apa yang perlu kamu kerjakan? Apakah hidup hanya teletabis setiap hari sama Pak Nyoto berpelukan? Tidak ada nilai apapun. Jujur saya bersyukur Tuhan bawa perjalanan iman saya 15 tahun. Di situ saya tahu bahwa Tuhan lagi melatih kehidupan saya lewat sekolah kehidupan. Sekolah yang nyata saya alami. Saya melihat nyatanya Tuhan yang hidup dalam kehidupan saya. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Lihat ya, 10 ayat 28. Seorang pun tidak akan dapat merebut, ayat 28. Mereka dari tanganku. Berarti penyertaan Tuhan sempurna, buka PowerPoint-nya. Nah itu, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Berarti kalau penyertaan Tuhan sempurna, buka PowerPoint-nya. Setelah itu kita selesai. Tuhan apa? Hari ini katakan di tengah masa kesulitan keuangan. Saudara jangan ngomong realita. Sekalipun sampai hari ini engkau belum ditolong, apinya tambah besar. Membuat saudara makin kepanasan, kepayahan, kesulitan. Saudara mulai katakan, aku percaya. Tuhan sekali-kali tidak pernah biarkan aku di dapur api. Tuhan sekali-kali tidak pernah tinggalkan aku di dalam dapur api. Tuhan sekali-kali tidak pernah melepaskan aku di dalam dapur api. Itu yang perlu saudara katakan. Jangan berkata, Tuhan memang tega. Tuhan tinggalkan aku sendiri. Tuhan tidak adil, mulai minggu depan aku gak mau ke PD Victory. Khotbahnya Bu Eli, bohong belaka. Nah ini, gawat saudara. Hari ini sekalipun kita tidak melihat, malah doa puasa, bukannya api kecil. Jujur saudara puasa mau nyogok Tuhan kan? Nyiksa badan, enggak makan, enggak minum supaya Tuhan taruh belas kasihan. Kita ketika puasa kita berharap Tuhan 5 jadi 4. Enggak makan lagi 20 hari jadi 2. Enggak makan lagi 20 hari 1, kering kerontang. Kurus. Setelah kurus mukanya lonjong. Karena begitu doa puasa 60 hari, 80 hari. Bukannya apinya tambah kecil, tambah parah, saudara stres. Sudah kering, mukanya lonjong. Orang bilang ini orang stres ini. Untung buat hidup saya. Hari itu saya gak mau nyogok Tuhan, walaupun saya sudah melakukan apapun juga. Saya melihat kuasa Tuhan. Sekalipun hari ini berjalan dalam keadaan apapun, saya praktekkan loh 1,5 tahun. Wow, kalau lihat realita saudara bisa. Tapi waktu saya praktek iman ini, jawaban Tuhan yang Tuhan berikan buat hidup saya, keren. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yuk bangkit berdiri, pemain musik kita mau praktek langkah profetik ya. Saudara percaya saya merasakan ada banyak orang berbeban berat hari-hari ini. Ada banyak ketakutan yang saudara bawa hari ini. Saudara datang ke tempat ini sesuatu yang spesial. Karena hari ini ada orang-orang tertentu, ada beberapa orang yang saya rasakan Tuhan akan jawab hidupmu. Tuhan akan buat terobosan dalam hidupmu. Dengan firman ini menjadi peneguhan buat kita yang lagi tidak bisa apa-apa. Mungkin saudara mengalami amat kering sudah. Resesi besar-besaran, krisis besar-besaran. Masalahmu hari ini puarah Bu Eli, puarah, sudah parah.
mulai hari ini stop ngomong parah atas masalahmu. Mulai katakan Tuhan yang besar ya. Prakteknya nanti mungkin saudara kalau nyanyi lagu 4 ini mungkin kelamaan ya. Saya minta nanti 1 lagu dan ketika saudara mulai praktek hari ini, nanti ketika saya berkata bagaimana step yang pertama, Tuhan akan membuka jalan ya. Tuhan akan membuka pintu, saudara langsung respon. Saudara yang belum sudah ada catatannya, saudara bisa baca ya. Gampang, waktu saya berkata nanti Tuhan akan membuka pintu, saudara katakan pintuku terbuka seperti mimpi. Tuhan akan membuka pintuku tertawa dan bersorak-sorak dan Tuhan akan membuka perkara yang besar. Dihafalin dulu, saudara. Tangkap ya. Lihat ya, saudara akan katakan ini ya, saudara mau teriak, mau dalam hati terserah. Itu langkah iman yang Tuhan taruh di dalam hati saudara ya. Yang kedua ketika saya berkata, apa nyanyi sesuai lagunya ya, boleh ya. Jadi waktu lagu membuka pintu saudara, nanti kalau saya katakan bagaimana Tuhan akan membuka pintu saudara respon ya. Waktu lagu membuka jalan nanti saya berkata Tuhan akan buka jalan, buat jalan-jalan yang tertutup saudara katakan stepnya. Tuhan sendiri akan meratakan jalanku, memecahkan jalanku, mematahkan jalanku. Mungkin multimedia bisa bantu saya nanti supaya saudara bisa buka mata kalau lupa ya. Sebenarnya ini gampang dihafalkan. Meratakan, memecahkan, mematahkan. Ketika saya berkata pertolongannya tidak pernah terlambat ya, dan ketika saya berkata pertolongan tidak terlambat, saudara langsung tangkap ya. Pertolonganku dari Tuhan pencipta langit bumi yang tidak membiarkan kakiku goyah, yang tidak terlelap tertidur. Dan ketika saya berkata penyertaan Tuhan sempurna, saudara berkata Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan aku di masa kekeringan, di masa krisis. Tuhan tidak pernah tinggalkan, biarkan aku dan lepaskan tangannya atas hidupku. Amin. Yuk kita nyanyi satu persatu. Saudara siapkan? Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka Tuhan berkata akan banyak pintu-pintu yang terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima pintu itu. Tuhan hari ini Engkau membuka pintu. Saudara yang punya iman mau teriak-teriak saudara. Saudara katakan pintu keuanganku akan terbuka. Dengan tertawa bersuka-suka saudara akan lihat seperti mimpi dan perkara besar. Saudara yang punya masalah rumah tangga saudara teriak, saudara ucapkan keluar dari apa yang saudara percayai hari ini. Jangan tahu tentang realita, tapi tahu bahwa Tuhan yang besar ada di atas realitamu. Dada yang nutupnya bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Percayalah siang ini Tuhan akan buka jalan. Ada banyak jalan yang tertutup yang terlihat di depan sepertinya engkau gak bisa lewati. Siang ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Kau buka jalan buat setiap kami. Engkau membuka jalan saat
tiada jalan, Engkau sendiri Tuhan yang meratakan jalan keuanganku, jalan rumah tanggaku, jalan anak-anakku, jalan kesehatanku. Engkau memecahkan jalanku dan Engkau mematahkan jalanku di dalam nama Tuhan Yesus. Takkan pernah Terlambat pertolonganmu. Kami percaya Tuhan, selalu ada pertolongan Tuhan. Kau menjagaku, Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Katakan sungguh-sungguh, Takkan pernah terlambat. Tuhan tahu yang terbaik dalam hidupmu. Bukan berarti kalau hari ini dia belum menolong saudara itu menutup hari esokmu. Tapi ketika penundaan terjadi, karena dia sudah menyediakan yang terbaik di depan buat hidup saudara dan saya. Percayalah, siang ini Tuhan berkata, pertolonganku selalu tepat pada waktunya. Dia tidak pernah terlambat. Dia adalah Tuhan penolongku, Allah Israel. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, akan menolong keuanganku, rumah tanggaku, anak-anakku, kesehatanku. Tuhan hari ini tidak membiarkan kakiku goyah. Bahkan Tuhan penjaga Israel yang tidak pernah terlelap tertidur. Tuhan akan menolong hidupku saat ini juga, tepat pada waktunya, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terbaik di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiratmu Tuhan. Katakan sungguh-sungguh, hari ini dia Immanuel ada di tengah-tengah saudara. Dan dia berkata, aku tidak pernah sekali-kali meninggalkan engkau. Engkau sekali-kali tidak pernah dibiarkan. Bahkan engkau sekali-kali tidak pernah dilepaskan untuk berjalan sendiri. Terima penyertaanku. Engkau tidak akan melewati api, api akan membakar hidupmu. Melewati sungai, sungai tidak akan menghanyutkan hidupmu. Tapi justru lewat api, lewat sungai, kita akan melihat kehadiran Tuhan yang luar biasa. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Terima kasih Tuhan, kami boleh melewati masa-masa yang tersulit karena kami melihat rancangan Tuhan yang sempurna, aman, penuh damai sejahtera. Rasakan keindahan arti kehadiratmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami merasakan betapa Engkau Tuhan yang baik. Ampuni kami kalau sampai hari ini kami terus berpikir yang buruk tentang kehidupan kami. Kami berkata realita setiap hari. Mulai hari ini kami gak mau ngomong realita lagi. Kami belajar untuk bernubuat, kami belajar untuk berkata-kata, dan kami belajar mendengarkan tulang yang amat kering, realita yang amat kering dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar kami pulang dari tempat ini, kami semua sudah melihat jalan terbuka. Kami lihat pintu-pintu terbuka. Kami melihat waktunya Tuhan yang indah pada waktunya. Bahkan kami lihat penyertaan Tuhan itu sempurna. Berkati setiap kami dengan berbagai macam pergumulan hidup. Tuhan sudah berikan jalan keluar yang terbaik.
Berkati Tuhan setiap kami yang sudah melayani Tuhan siang ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Berkati juga ya Bapak saat ini Pak Beni, Bu Ratna, berkati gereja Every Nation. Tuhan berkati hamba-Mu ini dengan penggembalaan yang luar biasa. Terima kasih ya Bapak, kami percaya setiap kami pulang, kami pasti diubahkan. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata,